Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita mulai pembelajaran ini dengan doa berikut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita telah belajar membuat daftar pertanyaan. Sekarang, kita akan berlatih melakukan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Mari kita berkenalan dengan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Agar hasil wawancara maksimal, maka kita perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini sebelum melakukan wawancara. Ada 7 hal yang harus diperhatikan. Salah satu hal penting diantaranya adalah membuat pertanyaan dengan unsur adik simba, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jangan lupa pula untuk bersikap santun ya kepada narasumber ketika sedang melakukan wawancara. Hal-hal berikut yang harus kamu perhatikan. Terakhir, setelah melakukan wawancara, mohon diri, berterima kasih, dan memohon maaf kepada narasumber adalah hal yang harus kamu lakukan. Anak-anak, simaklah wawancara singkat yang Ibu lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah kebanggaan kita. Selamat menikmati. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Mauladina. Maksud kedatangan saya adalah untuk mewawancarai Bapak agar bisa membuat contoh video wawancara bagi siswa-siswi kelas 4. Bisa kita mulai, Pak? Silakan. Bapak di sekolah ini menjabat sebagai kepala sekolah. Apakah memang cita-cita Bapak dari kecil ingin menjadi guru yang nantinya sebagai jalan untuk menjadi kepala sekolah? Sebenarnya cita-cita jadi guru ini belum terpikirkan sejak kecil. Jadi pada saat itu kita ikuti aja pendidikan baik di jenjang madrasah, pas itu belum ada juga kepikiran sampai SMP sampai ke jenjang SMA. Cuma pas saat masuk di SMA itu seleksi kita coba mendaftar 2. Jadi mendaftar di SMA di bagian umum dan bagian kejuruan di bagian guru. Nah, ternyata keduanya lulus pada saat itu. Jadi pertimbangan dan diskusi ada masukan dengan kawan, juga keluarga. Kebetulan ada keluarga yang jadi guru juga, katanya lebih baik ambil jurusan guru. Masuklah pas itu pendidikan di bagian guru olahraga. Nah, jadi sebenarnya jadi guru itu bukan cita-cita sejak kecil. Jadi katakanlah karena pada saat penerimaan kemarin lulus sebagai guru, sekolah guru, jadi ya ikutilah saran dari keluarga tersebut. Ya alhamdulillah ternyata saran keluarga itu sangat baik sekali, bermanfaat sekali. Dari situlah sejak sekolah itulah ada timbul kecintaan untuk jadi guru yang sampai saat ini. Lalu sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah ya Pak. Berarti memang ketika sudah jadi guru memang punya keinginan lagi untuk meningkatkan jabatannya. Iya. Nah itu pun juga pada saat itu memang kita setiap guru jadi guru memang seharusnya kita meningkatkan kinerja kita, jabatan kita dari guru ke kepala sekolah itu harus mempunyai prinsip seperti itu. Namun pada saat itu di tahun 2012 itu sempat kita ditawarkan oleh kepala sekolah untuk menjadi kepala sekolah. Nah, tapi kita pas itu belum terbuka hati untuk jadi kepala sekolah karena rasanya belum mampu untuk memimpin gitu. Jadi kita tunda 1 tahun. Begitu tahun berikutnya atasan saya sebagai kepala sekolah memerintahkan lagi untuk jadi kepala sekolah. Ya mungkin yang kedua ini mungkin saya turuti. Jadi itu saran dari kepala sekolah hendaknya
diikuti seleksi pada saat tahun 2013 tersebut. Ketika Bapak pertama kali diangkat sebagai PNS, sebagai guru, dari mana ditempatkan, ditugaskan? Pada saat itu kita ditempatkan di Kota Banjarmasin, tepatnya di Kelurahan Murung Raya, di SDN Murung Raya 4, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berarti bukan di SDN ya Pak? Bukan. Nah, lalu kapan Bapak ditugaskan di sekolah ini? Pada saat mengikuti seleksi kepala sekolah, alhamdulillah lulus beberapa tahapan yang kita ikuti, dan kita ditempatkan di SDN Tanjung Pagar 3 ini, tepatnya tanggal 23 Januari tahun 2014. Ketika pertama kali ditempatkan di sekolah ini, bagaimana kesan pertama yang Bapak rasakan? Kesan pertama adalah karena melihat sekolah ini begitu kita ditugaskan di sini, banyak yang harus diperbaiki, banyak sekali yang harus diperbaiki, dan pikiran saya adalah begitu sangat semangat sekali dia ditempatkan di sini, karena dengan keadaan pada saat itu banyak kekurangannya, itu meningkatkan motivasi saya sebagai kepala sekolah untuk dituntut agar bekerja ke depannya lebih baik, bagaimana merubah sekolah ini yang awalnya banyak kekurangannya, kita tingkatkan bagaimana step-step yang kita lakukan dan kerjasama dengan siapa saja untuk meningkatkan, memajukan sekolah ini, dan alhamdulillah kenyataannya saat ini seperti ini. Dari jawaban Bapak tadi sepertinya berbeda dengan fakta di lapangan yang saya temui saat ini. Ada banyak kekurangan pada sebelumnya. Nah, sementara yang saya lihat saat ini sudah banyak sekali perubahan yang terjadi, sekolah sudah bagus. Nah, untuk melakukan perubahan itu, apakah ada kesulitan yang Bapak temui selama prosesnya? Iya, memang setiap sesuatu kita ingin merubah untuk hal yang baik itu pasti ada kesulitan dan sebagainya. Namun alhamdulillah kesulitan itu kita bijaksanai dengan kerjasama, khususnya kerjasama dengan seluruh dewan guru yang ada, kita diskusikan, dan alhamdulillah guru-guru di SDN Tanjung Pagar 3 ini begitu kita berikan gambaran seperti apa, mau maju seperti apa, dan mereka menerima dengan positif, dengan bangga. Ini memang diharapkan mereka untuk maju. Nah, kemudian kita coba berkomunikasi dengan pihak komite sekolah, kerjasama komite sekolah, dan alhamdulillah komite sekolah juga membantu sehingga terjadi perubahan ini. Kalau untuk kesulitannya memang pasti ada, khususnya adalah masalah pendanaan. Karena pada saat itu di tahun 2014 itu siswa di SDN Tanjung Pagar 3 ini sangat sedikit, berarti dana pos yang diberikan oleh pemerintah pun sedikit. Nah, dana-dana yang itu tidak bisa dimaksimalkan untuk memajukan sekolah ini. Jadi perlu tahapan dan perlu bantuan dari pihak lain, yaitu dengan menggalang dana dari komite sekolah. Dan alhamdulillah kita laksanakan setiap tahun seperti itu, dan hasilnya pun ya tadi jelas berbeda dari kenyataan dari awalnya seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, memimpin sebuah sekolah tentu bukan hal yang mudah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, lalu siapakah yang menjadi panutan atau teladan Bapak? Kita sadar bahwa kita seorang Muslim, jelas panutan kita adalah Rasulullah. Nah, beliau adalah orang yang sangat kita utamakan dalam kehidupan kita, baik disiplin waktu, disiplin kerja, ataupun bagaimana beliau memimpin sahabat-sahabat saat itu ataupun keluarga beliau, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau ditanya mengenai tokoh panutan, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sudah selesai. Saya mohon diri Pak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya juga mohon maaf jika dalam wawancara ini ada hal yang kurang berkenan dari Bapak. Anak-anak, demikianlah contoh wawancara singkat antara Ibu dengan Bapak Gusti Julkarnain SPD selaku Kepala Sekolah Tanjung Pagar 3.
Bagaimana dengan kalian? Siapkah pula untuk mewawancara? Harus siap ya. Mari mengakhiri pembelajaran kita dengan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Amin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.